membanggakan hanya karena dia perempuan. Kalau dia perempuan tapi dia tidak membela rakyatnya sendiri, ya saya kira tidak perlu dibanggakan. Waktunya habis. Pemirsa, ternyata debat para jubir lebih hebat daripada debat para capres. Dan lebih seru juga. Sampai-sampai kita hampir kuliahi teori Montesquieu sama John Locke tadi. Untuk gak berlanjut. Tapi mungkin saya perlu sedikit catatan lah ya. Tentang BPAN. BPAN itu berdiri, kalau saya tidak salah, zaman saya masih reporter. Kalau nggak salah juga ini, nggak salah ingat, itu zaman Profesor Dr. Mukhtar Kusuma Atmaja jadi Menteri Kehakiman. Dan ketuanya yang pertama itu YST Simorangkir. Maksudnya BPAN itu didirikan justru, kalau tadi istilahnya kan macam-macam pusat legislasi nasional atau apa, justru jadi dapur untuk penggodokan dari undang-undang yang akan dibawa ke DPR. Dan itu tidak hanya dilakukan oleh orang-orang BPAN, tapi juga pakar-pakar yang ada di Republik ini. Pada tahun 70-an misalnya, kami itu bahkan sudah dikumpulkan untuk rapat mengganti KUHP. Yang sampai hari ini nggak selesai-selesai juga. Tapi itu sudah dimulai di BPAN zaman tahun 70-an tersebut. Jadi, fungsi ini yang sekarang tidak jalan, sehingga undang-undang, peraturan itu tumpang tindih. Dulu disinkronkan dulu semua di BPAN, baru dimajukan oleh pemerintah RUU tersebut ke DPR. Sebenarnya untuk kedua capres, saya mengusulkan bahwa tidak perlu nama lembaga lain atau lembaga apapun juga. Cukup BPAN itu kita kembalikan kepada kitoh atau niat waktu mendirikannya itu apa. Kita kembalikan ke memori patulitingnya. Untuk apa itu kita bikin. Dan itu dilakukan pada zaman Profesor Mukhtar Kusuma Atmaja. Itu usul saya. Saya takutnya ini diperdebatkan oleh orang-orang yang tidak tahu apa itu BPAN. Jadi sekarang untuk melanjutkan kuliah teori Montesquieu dan John Locke tadi, saya persilakan Pak Margarito sebagai pakar hukum tata negara melanjutkannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Begini, kalau Bang Karni meminta itu, enggak, saya nggak minta itu. Oh, itu gimmick aja. Tapi menurut saya begini, memang ada urgensinya untuk menjelaskan itu. Saya mesti jujur mengatakan bahwa presiden itu disebut presiden karena kerjanya melaksanakan hukum. Tidak ada figur tata negara lain di dunia manapun dalam sistem pemerintahan presidensial yang kewenangan melaksanakan atau menegakkan hukum itu berada di tangan lain. Tidak ada. Sekali lagi, presiden disebut nama itu karena dia kerjanya menegakkan hukum. Karena itu tepat apa yang dibilang oleh Pak Prabowo. Tidak ada figur lain. Apa itu menurut Montesquieu atau menurut John Locke? Kalau cek dalam perdebatan awal munculnya lembaga presiden atau nama presiden itu, Anda mesti menemukan James Madison. Ini orang pertama yang bikin jabatan itu. Dan fungsinya memang cuman itu, tidak lain dari itu. Suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, begitu itu modelnya. Dan itu sebabnya dalam Undang-Undang Dasar kita disebut betul itu.
Nah ini mesti dimengerti supaya beres ini negara ini. Sebab kalau tidak rusak ini negara ini. Yang pertama, itu yang pertama. Yang kedua, yang mesti saya bilang begini. Kembali ke soal debat ini ya. Kita mesti akui memang debat yang pertama kemarin waktunya tidak memungkinkan untuk semua capres itu mengeksplorasi isi kepalanya. Betapapun itu, saya mesti jujur mengatakan ada beberapa hal yang bagus dalam debat itu. Ada hal lain yang memang kita tunggu pada waktu itu, tetapi tidak muncul. Saya dapat mengerti itu, oleh karena apa? Sekali lagi, karena waktu pada waktu itu tidak memungkinkan. Jujur, kalau orang menanyakan kepada saya misalnya, saya menunggu betul gagasan tentang bagaimana postur hukum, ambil misalnya hukum pidana kita di masa akan datang. Bung Karni tahu kan, dan kita ini semua tahu, bola-balik kita bicara hukum-hukum pidana yang kita ambil semua dari luar. Padahal kita punya hal-hal hebat di negara ini, yang kita sebut dengan, banyak orang bicara mengenai kearifan lokal, dan lain-lain gitu, yang hebat. Mari kita lihat, Papua misalnya, 2 suku berkelahi, ada yang mati, ini beliau dari Papua juga, dan ketika bakar batu, selesai masalah, pulih keadaan. Itu yang di barat sekarang bicara mengenai restoratif justice. Bung Karni, di Ambon ada Pelagandong. Kami pernah tahu, orang semua tahu, satu republik ini tahu, Maluku Utara, bagaimana di tahun 99-2000 itu. Tapi tahu tidak, situasi itu pulih dengan Pelagandong. Tidak ada orang yang pergi ke penjara. Karena itu, orang saling memaafkan, saling mengerti, ya kita saudara, ada soal, kita maafkan dan selesai. Tidak ada ilmu pidana di dunia ini yang menyatakan bahwa penjara adalah cara terbaik menghentikan seluruh kejahatan. Tidak ada. Enggak ada itu di dunia ini. Jadi kenapa kita bolak-balik bicara penjara? Sementara beberapa waktu lalu kita menemukan di Aceh, di Riau kalau tidak salah, ada narapidana yang kasihan sekali hidupnya di dalam penjara yang tidur bergelantungan. Kalau di berita-berita itu persis seperti kelelawar. Sementara saya percaya betul Bang Karni faham itu, dan kita semua faham, orang-orang yang belajar hukum faham, hukuman tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat orang. Hukuman tidak pernah dimaksudkan untuk merendahkan kemanusiaan orang. Tidak. Kenapa kita bola-balik itu? Jujur, gagasan-gagasan itu kita tidak dapat. Tetapi, sekali lagi, kalau kita cek sejarah penegakan hukum, Anda akan temukan satu hal. Apa yang ditemukan itu? Yang ditemukan adalah soal leadership. Bukan lain dari itu. Sehebat-hebatnya teks, kalau ia ada di tangan orang yang tidak bereslah hukum itu. Teks, leadership, baru ketemu jantung dari hukum. Di luar itu tidak. Saya setuju Bang Karni, kita belajar itu, cuma sayangnya memang tidak dieksplorasi lebih jauh. Dan ketika satu gagasan dari Pak Jokowi pada malam itu dikeluarkan, saya bersebelahan dengan Pak Bagir di dalam, dan Pak Bagir kaget. Loh, tapi kita nggak bisa ngomong kan, karena kita panelis. Yang saya tidak usah sebut apa yang Pak Bagir membuat Pak Bagir kaget, tetapi tadi Pak Bang Karni udah sebut. Nah, ada hal lain yang menurut saya mesti kita pertimbangkan betul gitu ya. Bagi saya, panggung debat itu bukan panggung akademik. Ini politician. Politician is vision. Jangan minta politician itu berpikir detail. Tidak pernah ada. Dia akan bicara mengenai visi. Dia bicara tentang bangsa.
Dan kalau kita cek Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, visi yang masih diperdebatkan itu adalah saripati yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ditulis di dalam pasal 277 Undang-Undang 7 Tahun 2017. Apa saripatinya? Mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan kesejahteraan umum, ikut menjaga ketertiban dunia. Itu yang mesti diproyeksikan sebagai panduan dalam perdebatan. Debat itu satu. Hal lain juga yang menurut saya kita pertimbangkan betul adalah pemilu itu, Bung Karni, kalau kita tracking sejarahnya, pemilu seperti sekarang atau pengisian jabatan seperti yang kita pilih sekarang ini, betapapun ini sebenarnya kita mencontoh negara lain yang menurut kolega Bang Karni, Farid Zakaria, wartawan CNN yang hebat itu, dia bilang apa? Sekarang ini kita menemukan postur pemerintahan yang dari satu negara ke negara yang lain mirip-mirip. Karena kita, negara-negara lain itu kerjanya mencontek apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Seolah-olah kita yang tidak punya kepribadian. Tapi poin saya adalah, dengan memilih cara mengisi jabatan presiden seperti yang kita lakukan sekarang, sebenarnya yang kita tuju adalah perubahan peradaban, peningkatan postur peradaban dari waktu ke waktu. Sebab tadi Bang Karni sebut ada Montesquieu, ada John Locke. Zaman sebelum mereka kan urusannya turun menurun atau tunjuk menunjuk, dan tidak jarang misalnya ya kita tahu perang antar keluarga di dalam kerajaan itu. Bung Karni, apa yang kita temukan di malam ini atau di perdebatan-perdebatan beberapa waktu lalu dan di tengah-tengah masyarakat ini, sebenarnya pada batas tertentu kita seperti tidak maju-maju dalam soal peradaban ini. Mengapa? Bung Karni, tipu menipu dalam pemilu, dalam pemilih ini terjadi pada tahun 68 Masehi. Bung Karni tahu kan siapa itu Cicero? Ketika dipilih melalui maju dalam pemilu tentang konsul, yang terjadi ya saling serang, saling tipu, pergeseran pendukung paslon itu antar wilayah, itu terjadi masa itu. Dan pengalaman ini dikutip oleh Albert Gerry ketika bicara mengenai pemilu langsung ini. Karena itu Albert Gerry menolak pemilu langsung. Kenapa? Karena pasti terjadi seperti ini. Itu sebabnya kalau di tempat lain, misalnya di ruangan yang lain atau di forum-forum yang lain, saya sering mengatakan, kenapa tidak kita pertimbangkan kembali cara pengisian jabatan presiden ini? Gitu. Karena soal ini pasti begini. Uang pasti. Saling memfitnah pasti. Saling menyerang personal pasti. Dan soal personal ini, jujur Bung Karni, mungkin saya akan dikritik oleh Pak Fahri gitu ya. Waktu kami bikin pertanyaan ini, saya tadinya sudah mulai agak menakal, jujur saja gitu ya. Tapi ada Pak Bagir, umur dengan saya kan beda sekitar 30 tahun. Maka itu begini, ini orang dua ini kalau jadi presiden kita, jangan kita permalukan mereka dengan kau bikin pertanyaan yang aneh-aneh. Nah pada waktu di dalam menyusun pertanyaan itu, saya sempat bicara mengenai satu hal gitu, soal korupsi begitu. Saya mau tunjuk tadi sudah dibilang, tapi saya tidak mau sebut kalimat itu gitu ya. Karena pasti ditunjuk bahwa saya serang Pak Jokowi gitu. Lalu Pak Hikmahanto bilang, loh Margarito, kok bisa begini Margarito? Jadi, saya bilang jadi, drop aja deh. Lalu saya bilang sama Pak Gihik, begini aja deh. Kalau nanti ada pertanyaan yang menyerang Pak Jokowi, lu bilang gua yang bikin. Kalau nanti ada pertanyaan yang menyerang misalnya Pak Prabowo, gua bilang lu yang bikin. Tapi itu cuma bercanda doang. Akhirnya, tidak ada bilang pertanyaan dari saya, dari sini, enggak. Kita cuma bicara ide besar, lalu dirumuskanlah pertanyaan itu.
oleh kita sendiri, yang pada waktu itu kita percayakan kepada Bu Fitri untuk tulislah pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi tidak ada misalnya satu panelis begini, satu panelis tidak sama sekali tidak ada. Kita santai betul gitu, dan Pak Bung Karni tahu, kan KPU itu mengalokasikan waktu 2 hari menyiapkan pertanyaan itu. Tahu nggak? Kita menyamakan persepsi gagasan-gagasan besar kira-kira 1,5 jam sampai jam 12, jam 12 break, jam 1 lagi, jam 1:30 kita mulai, dan jam 5 beres. Pertanyaan yang 20 itu persis seperti yang keluar di debat itu, persis itu yang dikeluarkan. Sebenarnya, ya entah apakah pertanyaan itu utuh sampai di kedua belah pihak, kedua calon atau tidak, saya tidak tahu. Tetapi begitulah. Nah waktu itu saya bilang begini, ada yang bilang begini, kita tidak boleh bicara sama sekali soal pertanyaan-pertanyaan itu gitu ya. Tapi oleh teman-teman KPU bilang, nggak apa-apa, Anda boleh bicara juga kalau ke pers gitu. Tetapi jujur saya memilih, kalau saya sendiri saya memilih tidak mau bicara sama sekali sampai saya pastikan bahwa pertanyaan itu sudah sampai pada kedua belah pihak. Karena kalau sudah sampai kedua belah pihak, apanya mau rahasia. Barulah saya mulai bicara, tetapi tidak persis seperti apa yang ditulis dalam pertanyaan-pertanyaan itu. Bung Karni, saya mesti katakan begini, sekali lagi, ini panggung bukan ujian doktor, bukan ujian semester, atau ujian lain yang sejenis. Dan Bang Karni bukan karena kita orang hukum, ini hukum memiliki karakter yang berbeda dengan isu lain. Sangat berbeda dengan isu lain. Tidak mudah bagi orang untuk bisa bersinar dalam isu ini, kecuali kalau dia profesor hukum. Bung Karni tahu orang yang ahli tata negara belum tentu jago di bidang pidana. Siapa yang jago di bidang pidana tidak mungkin jago di bidang perdata, kecuali bicara besar. Dan karena itu kita memang bicara mengenai pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya umum. Mengapa? Ini politisi. Ini mau jadi pemimpin negara, bukan jadi jaksa penuntut umum, bukan menjadi penyidik. Dia akan bicara tentang visi bangsa, visi dia di bidang hukum, visi dia di bidang korupsi dan terorisme dan lain-lain. Jadi tidak mungkin kita minta mereka bikin pertanyaan pasal demi pasal atau yang lebih teknis. Itu tidak mungkin sama sekali. Ini presiden, dia pemimpin kita. Yang paling pokok dalam isu hukum adalah sekali lagi soal leadership. Kita bisa cek catatan-catatan itu. Kita dapat, katakanlah dalam sejarah penegakan hukum di bidang dalam Islam misalnya, kita temukan ada Umar bin Khattab yang hebat, Abdurrahman bin Umar yang dihukum oleh Anas bin Auf, yang tidak persis sama dengan apa yang diperintahkan oleh Umar bin Khattab, justru dihukum lagi oleh Umar bin Khattab. Sayyidina Ali ketika hilang baju besinya dan dibawa ke hakim Suraih, dan Sayyidina Ali tidak bisa membuktikan, walaupun dia pemimpin dia mesti tunduk pada putusan yang dikeluarkan oleh Suraih itu. Bung Karni tahu, kita memiliki catatan itu. Pak SBY beberapa waktu lalu di masa pemerintahannya, dan saya sebutkan itu hebat karena di teks di pasal-pasal tidak ada. Ketika terjadi kasus Bibi Chandra, saya ingat betul malam itu kita di Wisma Nusantara, dan saya bilang saya minta kepada presiden ambil tindakan, temukan jalan keluar, keluarkan instruksi, bentuk tim, selesaikan masalah ini. Mengapa begitu? Dan betul terjadi, dan Bung Karni tahu dan bangsa Indonesia tahu, akhirnya masalah itu tidak perlu sampai ke pengadilan dan terselamatkanlah KPK itu. Bung Karni tahu, Eisenhower pernah mengirim Garda Nasional ke Texas kalau tidak, bukan Eisenhower ketika putusan mengenai Brown versi United States soal diskriminasi orang kulit hitam itu. Karena si Oswald Faubus, gubernur negara bagian itu tidak mau tunduk pada putusan, dan
Eisenhower mengirim orang, Anda harus tunduk pada putusan itu. Dan itu yang mengubah seluruh peta politik dan hak asasi manusia di Amerika Serikat. Leadership, tidak yang lain. Dan itu sebabnya saya mesti bilang gitu, betapapun pendeknya waktu pada waktu itu, betapapun kakunya prosedur debat pada waktu itu, tapi jujur saya mesti bilang, suka tidak suka, senang atau tidak senang, ada satu hal yang kita dapat dari pelajaran debat pada waktu itu adalah penegasan bahwa I am leader dalam bidang hukum. Itu penting agar bangsa ini tidak terus-terusan seperti sekarang ini. Baik. Saya kira itu Bang Karni yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Nggak ada yang menarik saya tadi soal kita meniru negara-negara lain, iya. niru Amerika. Ya. Apa ada setuju kita kembali ke rakyatan yang dipimpin hikmah kebijaksanaan? Berkali-kali saya meminta itu kepada teman-teman di MPR Artinya dan tidak PDIP. ada lagi pemilu langsung. Berkali-kali saya minta itu ke teman-teman di partai politik, termasuk teman-teman di MPR. Berkali-kali. Saya bilang kita ini tolol sebagai bangsa. Kita ditipu sebagai bangsa. Mengapa? Berapa triliun dolar, berapa triliun rupiah yang kita keluarkan untuk ini? Anda bisa bayangkan, ini 24 triliun kalau tidak salah. Berapa 24 triliun itu kita bangun Papua, kita bangun Maluku, kita bangun Maluku Utara, kita bangun Papua Barat. Berapa? Apa bedanya dengan kita boleh bangga dengan negara-negara luar sana bola-balik bilang kita demokrasi top begitu. Tapi kita temukan dalam kenyataan orang terkapar di jalan-jalan, orang terkapar di pinggir, di sudut-sudut jalan, orang merana di mana-mana. Kenapa tidak kita bikin itu? Orang mengatakan kita tidak demokratis. Saya mau tanya kepada mereka yang mengatakan bahwa sistem itu tidak demokratis. Eropa Barat apakah memilih pemimpin Perdana Menteri mereka, pemimpin mereka melalui pemilu langsung? Tidak. Kenapa tidak kita sebut itu sebagai tidak demokratis? Inggris yang kita kenal sebagai the mother of the... Kenapa itu tidak? Bung Karno mengatakan juga pakai dipilih oleh itu, di dalam tidak ada masalah. Kenapa tidak kita bikin itu? Dan kita ditipu sebenarnya dengan gagasan bahwa hanya dengan ini kita ini menjadi demokratik. Menurut saya kita mesti berani mengambil jalan keluar untuk kembali ke pemilihan melalui MPR. Kita dengar kuliah dulu. Kita tidak perlu khawatir bahwa ini nanti akan terjadi lembaga tertinggi dan tinggi negara. No way, ini soal bagaimana cara kita mengalokasikan kewenangan. Orang kan khawatir nanti kalau pilih melalui MPR akan gampang itu presiden dijatuhkan. Tidak begitu. Tinggal kita atur bagaimana tata cara dan alasan serta syarat menjatuhkan presiden. Poinnya adalah kita jaga stabilitas pemerintah itu stabil kan. Ini bukan Al-Quran. Kita bisa berkreasi untuk menemukan cara-cara yang dapat kita pastikan menjamin stabilitas pemerintahan. Kenapa tidak? Sebetulnya ini kerakyatan dipimpin hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Betul. Itu kearifan lokal Minangkabau. Bulat air. Bulat air oleh pemuluh, bulat kata oleh mufakat. Jadi mufakat ya bisa. Nah, kenapa tidak kita bikin barang seindah itu, ya, Bung Karni? Makanya saya kejar balik. Saya akan jawab dengan pada pepatah Minang lain. Apa? Alam tak kambang jadi guru. Alam hari ini, teknologi hari ini sudah memungkinkan one person one vote. Mungkin dikhawatirkan oleh Bang Margarito, iya praktek-praktek ada fitnah segala macam. Tapi kita jangan mencari obat keluaran edisi lama. Ya, ilmu pengetahuan itu melahirkan obat-obat jenis baru untuk penyakit-penyakit baru. Jangan kita kemudian merefer pada obat lama yang pernah ampuh. Gini, alam tak kambang jadi guru artinya perkembangan alam, perkembangan teknologi sudah memungkinkan nantinya dalam waktu next 5 years, dalam waktu 5 tahun ke depan ke sana, one person one vote akan mudah diverifikasi validitasnya. Ya itu saya itu nanti tapi itu perdebatan lain. Tapi bahwa kita jangan cari obat yang lama meskipun dia pernah ampuh putus penyakit masa lalu. Makasih. Makna alam tak kambang jadi guru bukan itu, jadi lama lagi kita. Tapi begini juga Bang Karni, kalau itu dibilang. Sebelumnya Bang Karni saya izin diri ya, untuk membangkitkan semangat dari seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia.
Karena hari ini saya berdiri berada di sini bukan hanya mewakili kampus Universitas Negeri Jakarta saja, melainkan saya di sini mewakili dari seluruh mahasiswa Indonesia dan juga seluruh rakyat Indonesia. Dan hari ini juga saya tidak hanya sendiri, saya bersama dengan kawan-kawan saya dari Aliansi BEM seluruh Indonesia, yaitu yang berada di sana. Ya, dan juga di sana juga ada koordinator pusat BEM seluruh Indonesia dan koordinator wilayah BEM Jabodetabek Banten. Dan hari ini juga ya saya berharap untuk Korwil dan Korpus ya diberikan hak bicara juga ya. Karena di sini saya berjuang bersama dengan mereka. Lalu berikutnya untuk pertama ya, mari buat seluruh mahasiswa untuk berdiri ya. Mari kita angkat tangan kita ya di sini ya. Karena saya akan membangkitkan semangat mahasiswa ya. Jikalau keringat, air mata, darah, bahkan jiwa kami bisa mencerahkan peradaban negeri ini, maka akan kami antarkan itu semua dengan senyuman yang paling menawan. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia. Oke, terima kasih buat kawan-kawan sekalian. Ya, saya izin duduk kembali. Ya, pertama yang saya ingin sampaikan ya, bahwasanya di sini saya punya pantun. Ya, punya pantun kepada rekan-rekan sekalian yang ada di sini. Ya. Jalan-jalan ke kota Bekasi, beli kue tape keburu basi. Yuk kita beri KPU terima kasih ya. Asal jangan debat diberi kisi-kisi. Oke. Lalu berbicara soal trias politika tadi ya, yaitu ada legislatif, eksekutif dan yudikatif. Dan maka hari ini saya punya yang namanya penta politika, yaitu eksekutif, legislatif, yudikatif, pers dan mahasiswa. Nah ini berkaitan dengan penta politika. Oke, Bung Karni, ya saya ingin berbicara soal sejarah pergerakan mahasiswa. Ya, bahwasanya pergerakan mahasiswa dari dulu sampai saat ini konsisten dalam mengawal setiap isu-isu yang ada. Salah satunya adalah isu pemilu. Dan hari ini kami mengawal isu pemilu tersebut. Ya, kenapa kami mengawal isu pemilu tersebut? Ya, karena kami ingin mengetahui seberapa besar, seberapa banyak, ya, seberapa layaknya pemimpin-pemimpin yang ada di Indonesia di masa mendatang, ya khususnya di 5 tahun mendatang nantinya, ya karena nasib bangsa ini ada dari presiden, ya calon presiden baik nomor urut 1 maupun nomor urut 2, ya maka, ya ini kami ingin mengetahui khususnya dalam isu-isu yang ada di kampus dan yang ada di masyarakat, ya. Lalu isu permasalahan yang ada di kampus, ya. Yang pertama adalah UKT. UKT itu adalah uang kuliah tunggal. Namun hari ini banyak masyarakat ataupun mahasiswa belum mampu membayar UKT tersebut. Dan akhirnya UKT itu telah berubah, bukan uang kuliah tunggal, melainkan uang kuliah tinggi. Lalu berikutnya yang kedua adalah saat ini demokratisasi kampus ini mengalami hal yang sangat luar biasa. Ya bahkan mahasiswa banyak yang di DO, drop out. Tunggu dulu. Oke. Kita punya diskusi malam ini soal debat presiden, bukan soal curhatnya mahasiswa. Oke, siap. Terima kasih Bang Karni. Oke, saya mau memaparkan berkaitan dengan permasalahan terlebih dahulu. Ya, lalu berikutnya dari permasalahan ini, ya kami menyampaikan bahwasanya ini harus kami sampaikan di debat capres yang ada di kampus. Itu. Ya, makanya ini landasan kami dalam hal bergerak. Ya, untuk menyampaikan di kampus. Lalu berikutnya dalam aksi yang di Bidakara yang kemarin, Bung Karni. Ya, kami melakukan aksi ya. Jadi ramai-ramai seluruh rakyat Indonesia menyaksikan yang namanya debat pertama ya, debat capres pertama di Hotel Bidakara. Dan kami membuat suatu hal analisis dari kami. Kok ini debatnya berada di kampus? Berada di hotel. Mohon maaf. Ya, berada di hotel. 4 dari 5 debat yang diselenggarakan itu ini diselenggarakan di hotel ya. Masa iya rakyat nelayan bisa gabung gitu? Masa iya dari rakyat petani bisa gabung menyaksikan secara langsung? Ya. Lalu berikutnya bagaimana dengan mahasiswa? Bagaimana dengan mahasiswa? Ya, mahasiswanya diundang segelintir saja. Bahkan dari kampus Aliansi BEM seluruh Indonesia hanya 1 kampus yang diundang yaitu UNJ. Dan ini hanya 1 orang saja yaitu Ketua BEM UNJ. Nah, lalu berikutnya adalah saya menyayangkan bahwasanya sikap KPU saat ini. Dan hari ini saya ingin menyaksikan KPU ada di sini. Tapi ternyata KPU tidak ada di sini. Gitu. Jangan gara-gara Anda datang KPU. Iya bisa jadi Bung Karni. Ya. Lalu berikutnya kami sudah menyiapkan yang namanya surat perjanjian. Sebenarnya kami dari awal, yaitu dari hari Jumat
2 pekan yang lalu kami telah mengajukan surat audiensi kepada KPU. Ya. Kami mengajukan audiensi, namun ketika hari Selasa itu ditolak, Bang Karni. Gitu. Lalu kami mengajukan lagi untuk hari Jumat. Dan yang kedua ini tidak hanya kampus UNJ. Ya, lalu berikutnya ini adalah kampus yang ada di BEM Jabodetabek Banten mengirimkan surat audiensi kepada pihak KPU. Nah, lalu berikutnya adalah ketika kami mengirimkan surat, ya ternyata ini nggak mendapatkan respon lagi. Akhirnya kami pada hari Jumat itu melakukan aksi, ya melakukan aksi untuk apa? Menuntut pihak KPU, gitu. Agar apa? Ya melaksanakan ya debat capres di kampus, gitu, Bang Karni. Lalu berikutnya balik lagi ke Hotel Bidakara. Ya. Ini hal yang menarik, Bang Karni, berkaitan dengan Hotel Bidakara. Ya. Kami membuat satu hal yang menarik di sana. Ya, bahkan kami yang menembus yang namanya ring 1 di sana, melakukan sebuah aksi kreatif yang kami lakukan. Bahkan di media-media ada yang namanya mahasiswa bertopeng, ya, karena memakai yang namanya plastik. Ya. Plastik itu identik dengan hal, ya, bahwasanya kami memiliki penglihatan, kami memiliki mata, tapi kami tidak bisa melihat secara jelas. Penglihatan kami buram, seperti halnya dengan demokrasi yang ada di negeri ini. Gitu. Hanya dapat dimiliki oleh dan dinikmati oleh elit politik saja. Tidak untuk rakyat Indonesia. Begitu Bang Karni. Ya. Lalu berikutnya berkaitan dengan debat capres di kampus, sebenarnya ini hanya salah satu bagian dari gerakan yang kami lakukan. Kami memiliki yang namanya Grand Design Gerakan untuk Pemilu. Kami ada yang namanya Pemilu Center. Ya. Ada 3 divisi, ya, 3 bagian yang kami lakukan. Yang pertama divisi edukasi. Salah satunya adalah divisi edukasi ini melakukan debat capres di kampus, begitu Bang Karni. Lalu berikutnya kami melakukan yang ada audiensi. Ya, audiensi ini masuk ke dalam controlling. Ya, kami melakukan aksi yang kemarin di KPU. Lalu yang ketiga adalah advokasi. Kami melakukan advokasi pada masyarakat, khususnya tahun 2014 itu kami telah melakukan nama advokasi kepada masyarakat. Ya, masyarakat yang belum terdaftar di DPT itu kami advokasikan. Lalu bagaimana di kampus? Jadi kampus ini ternyata orangnya beragam dari masing-masing pulau dan sebagainya. Ya mereka nggak mungkin balik ke masing-masing pulau. Akhirnya kami akomodir untuk melakukan apa? Ya pencoblosan di TPS kampus. Begitu Bang Karni. Baik. Terkait grand design yang kami lakukan. Anda panggil saya Bang atau Bung? Ya gimana nih? Saya lebih mau kesepakatannya? dipanggil Bung. Oke Bung Kita ya. rehat. Oke. Terima kasih.